Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu kembali dengan Bapak pada pertemuan sekarang. Ada yang nggak masuk ya, ada yang nggak ikut ya, mungkin sedang sakit. Mudah-mudahan yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada pertemuan sekarang, kita baca doa dulu. Kalian bacakan nanti doanya yang ada di layar ya. Mungkin kalian bisa semua lah. Sebentar. Kelihatan? Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Nah, pada pelajaran sekarang, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu menyebutkan arti Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadalah ayat 11. Bentar, ininya tutup. Dan juga hadis tentang menuntut ilmu. Yang kedua, menjelaskan makna surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11 serta hadis tentang menuntut ilmu. Yang keempat, mendemonstrasikan hafalan atau kalian nanti mempraktekkan hafalan surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11 dengan lancar. Dan yang terakhir, menampilkan contoh perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi surat Ar-Rahman ayat 33 dan Al-Mujadalah ayat 11. Baiklah, kalian lihat lagi materi yang berikutnya. Yang ini kelihatan? Kelihatan nggak tampilannya seperti ini? Kelihatan ya? Nah, nih. Ini adalah materinya. Dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Pelajaran PAI kelas 7. Ilustrasinya ini ada gambar. Kalian perhatikan gambar tersebut. Nah, kalian ingat-ingat ilustrasi gambar ini. Nanti gambar ini berkaitan erat dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan sekarang. Udah ya? Nah, materi ilustrasi ini, gambar ini diantaranya satu, ini adalah prosesi atau proses pemakaman Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah kiai yang sangat karismatik, disegani oleh semua orang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Artinya, walaupun meninggalnya di luar negeri, beliau sangat dihormati. Kemudian yang bawahnya banyak orang yang ingin mengantarkan jenazahnya sampai ke pemakaman, sampai berebutan seperti itu. Kemudian gambar yang ketiga, ini adalah gambar pesawat luar angkasa. Dan yang terakhir ada astronot ya. Astronot berhasil menginjakan kakinya di bulan. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan materi
yang akan kita bahas yaitu mengenai surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadilah ayat 11. Nah, baiklah. Untuk ayatnya nanti Bapak bacakan, kalian mohon dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kami tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Nah, ini kandungan dari surat ayat ini digabungkan atau disambungkan dengan ilustrasi gambar tadi, yaitu ada kaitannya dengan gambar pesawat ulang-alik atau pesawat luar angkasa, dan juga kaitannya dengan manusia menginjakkan kaki di bulan. Tentang apa surat Ar-Rahman itu? Surat Ar-Rahman itu tentang pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Contohnya sekarang, kalian bisa menggunakan Zoom, karena ini hasil dari ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan cara seperti apa? Kalau misalkan kita melihatnya dari bumi bisa. Dengan menggunakan teropong misalkan ya. Kemudian manusia dengan ilmu pengetahuannya bisa menjelajahi angkasa raya. Contohnya apa tadi? Dengan adanya pesawat luar angkasa. Ya, jadi manusia bisa menembus ke langit ketujuh sehingga bisa melihat benda-benda luar angkasa. Ada planet, ya. Planet itu kan ada banyak, ada bumi, Mars, ya. Kemudian dengan ilmu pengetahuan manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terungkap. Contohnya sekarang nih, kalian mungkin bisa mengakses atau bisa mencari informasi apapun dari luar negeri dengan menggunakan internet. Jadi tidak bisa negara Indonesia menghalangi. Jadi sekat-sekat atau penghalangnya itu bisa ditembus dengan menggunakan internet. Nah, oleh sebab itu, menuntut ilmu tidak hanya terbatas pada hal-hal keakhiratan saja atau hal-hal yang sifatnya ukhrawi saja, tapi yang duniawi juga harus dicari ilmunya. Ya, seperti kalian belajar di sekolah itu kan bukan hanya belajar agama saja. Ya. Ada belajar tentang IPA. IPA itu misalkan tentang makhluk hidup. Belajar matematika, belajar berhitung ya, matematika itu. IPS itu tentang sosialisasi atau tentang bergaul dengan orang lain gitu kan. Nah, itu penting karena dua-duanya adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau ilmu yang ilmu dunia yaitu untuk kebahagiaan dunia. Ilmu akhirat ya nanti untuk kebahagiaan akhirat. Nah, berikutnya contoh atau sikap dan perilaku terpuji sebagai penghayatan dan pengamalan surat Ar-Rahman ayat 33. Apa saja sih sikap dan perilaku terpujinya? 1. Senang membaca buku-buku ilmu pengetahuan. Jadi bukan hanya buku pelajaran saja yang dibaca. Pelajaran yang lain juga boleh kalian membacanya selama itu adalah buku yang bermanfaat buat pengetahuan. Kemudian selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta. Nah, kalian belajar nih, kenapa sih ada siang dan malam? Ya, kenapa sih matahari kalau pagi itu terbitnya di sebelah barat, di sebelah timur, kalau terbenamnya di sebelah barat? Kenapa sih kita dikatakan bahwa bumi itu berputar menurut rotasinya atau berputar gitu, tidak diam? Nah, itu kalian harus mencari tahu.
Kemudian yang selanjutnya meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah yaitu untuk manusia. Cuma manusianya harus tahu diri, jangan serakah. Kenapa Bapak bilang serakah? Sekarang sudah banyak manusia yang serakah terhadap alam semesta ini. Contohnya, ya, penambangan pasir. Bukan penambangan pasir maksudnya di sungai ya. Contohnya di lokasi pasir itu kan pasir sudah habis tuh dikeruk. Kemudian pohon-pohonannya kan ditebangin, jadinya gundul, jadinya panas. Ya, boleh ngambil pasir tapi jangan berlebihan. Atau misalkan boleh memanfaatkan hutan, ya, tapi dengan syarat hutan tersebut selain ditebang juga harus ditanami kembali pohonnya supaya ada penghijauan. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya. Nah, setelah kita misalkan sudah pintar, kemudian sudah kaya, sudah sukses, kita harus tetap rendah hati. Artinya apa? Tidak boleh sombong. Ya, tidak boleh sombong. Nah, itulah contoh sikap dan perilaku terpuji sebagai penghayatan dan pengamalan surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, berikutnya surat Al-Mujadilah ayat 11. Bapak bacakan dulu ya. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila usuzu fansuzu yarfa'illahu الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mungkin sekarang nih yang ikut Zoom ya, gak kelihatan nih sama Bapak mah lagi ngapain gitu kan. Tapi kalian harus tahu bahwa Allah itu Maha mengetahui. Nah, yang selanjutnya, apa sih kaitannya dengan gambar ilustrasi yang di depan tadi? Ini adalah surat Al-Mujadalah, ada kaitannya dengan prosesi pemakaman Kiai Haji Muhaimin Zubair. Apa keterkaitannya? Beliau ya Kiai walaupun orang Indonesia tapi seluruh manusia yang ada di dunia ini mengenal beliau dan menghormatinya. Kenapa menghormatinya? Karena kiai tersebut berilmu, kemudian juga tidak sombong, sehingga disegani oleh semua orang. Bahkan oleh Raja Arab sendiri itu diberikan khusus untuk pemakamannya, dekat dengan keluarga raja. Dan semua orang ingin mengantarkan jenazahnya, berebut ingin menggotong kerandanya. Ini membuktikan bahwa di dunia saja orang-orang yang berilmu itu akan disegani, diangkat derajatnya oleh manusia itu sendiri. Apalagi di akhirat oleh Allah. Itu makanya kita sebagai umat Islam, ayo kita berlomba-lomba mencari ilmu. Nah, sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan surat Al-Mujadilah ayat 11. 1. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Mungkin kalian ketika pertama kali main game ya, wih, enak nih main game, cuma gimana nih caranya? Nah, kalian pasti memiliki rasa ingin tahu. Bagaimana nih caranya main game? Bagaimana nih caranya main game, gitu kan? Nah, kalau sudah ada rasa ingin tahu,
Akhirnya kalian terus belajar. Oh, gini caranya. Oh, gini caranya. Sama seperti kalian juga ketika menuntut ilmu. Harusnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Kemudian bersikap sopan saat belajar. Dan selalu menghormati dan menghargai guru. Kemudian selalu mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Karena sekarang zamannya zaman Google ya. Jadi kalian mencari ilmu apapun ada semua di Google. Tapi Bapak sarankan, walaupun kalian bisa mencari ilmu apa saja di Google, tetap kalian harus mendatangi guru, menanyakan betul enggak apa yang kalian dapatkan di Google. Tetap harus menanyakan ke seorang guru yang kalian percaya. Kemudian yang keempat, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah. Artinya apa? Ketika kalian misalkan sudah pinter nih di bidang kedokteran, ya sudah pinter di bidang kedokteran, kemudian kalian bisa menghidupkan kembali misalkan manusia yang sudah meninggal. Nah kalian jangan sampai walaupun kalian sudah pinter, sudah bisa menghidupkan misalkan ya, itu tidak lepas dari kekuasaan Allah. Jangan sombong bahwa itu adalah hasil dari pengetahuan yang kalian miliki. Tetap bahwa semua ilmu sumbernya dari Allah. Selanjutnya ada hadis Nabi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Manusia dibedakan dengan makhluk yang lainnya oleh Allah, yaitu manusia diberi akal. Ya, manusia diberi akal. Akal ini harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Nabi Muhammad bersabda dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an berkata Rasulullah SAW menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Syafi'i dalam kitabnya juga menegaskan barang siapa yang menghendaki dunia maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat maka harus dengan ilmu. Jadi kalau kalian ingin dunia dan akhirat maka harus dengan ilmu. Kemudian Imam Syafi'i juga dalam kitab Diwan menegaskan, saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali setelah memenuhi 6 syarat. Kecerdasan, kemauan yang kuat, kesungguhan, perbekalan yang cukup, kedekatan dengan guru dalam waktu yang lama. Nah, selanjutnya, selain belajar tentang surat Ar-Rahman dan Al-Mujadilah tadi, dalam bab ini juga membahas mengenai alif lam syamsiah. Ya, atau hukum alif lam. Alif lam syamsiah merupakan hukum bacaan tajwid di mana lam tersebut harus dibaca idgham atau lebur. Ya. Dan bunyinya masuk ke huruf berikutnya. Nah, huruf apa saja ketika lam tersebut dibaca al-syamsiah? Apabila lam di depan huruf lam itu ada huruf ta, fa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shod, dod, to, zo, lam, nun. Selain itu, ciri dari bentuk alif lam syamsiah ialah di mana bacaan alif lamnya memiliki tanda baca tasydid. Nih contohnya nih seperti ini. Ar-Rahman. Nah, di sini alif lam di depan lam itu ada huruf ro. Cirinya apa? Di atas huruf ro itu ada tanda bacaan tasydid. Dibacanya bukan al-Rahman, tapi ar-Rahman. Lamnya tidak dibaca, tapi dilebur, dimasukkan kepada huruf yang di depan lam. Yang pertama ar-Rahman, berarti ar-Rahman dibacanya, bukan al-Rahman. Kemudian ad-dalalah, as-shalah. Nah, ini adalah contoh-contoh bacaan dari apa? Dari surat dari hukum alif lam syamsiah. Kemudian alif lam qamariyah. Nah, ini kebalikannya kalau alif lam qamariyah, lamnya dibaca dengan jelas. Tandanya apa? Tandanya lamnya bertanda sukun. Ini contohnya. Alhamdulillah.
Tuh, alhamdulillah, lamnya dibaca jelas kan? Kemudian al-furqan, kemudian al-ghafur. Nah, itulah anak-anakku sekalian materi tentang bab dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Atau Bapak nanti akan bertanya ke kalian. Ini stop dulu share-nya. Bisa dipahami ya mengenai tadi surat Ar-Rahman dan Al-Mujadilah ya. Antara gambar dengan kandungan surat tersebut itu ada keterkaitannya. Barangkali ada yang mau tanyakan, silahkan. Bebas lah tentang ilmu pengetahuan. Nggak apa-apa, sok. Ada? Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada, terima kasih anak-anakku sekalian. Kita nanti lanjutkan. Dan untuk tugasnya, tugas minggu yang akan datang, tolong kalian hafalkan surat Ar-Rahman ayat 33, ya, dan surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya, nanti Bapak akan tes satu persatu bacaan tersebut. Ya. Sudah ya? Baik, untuk mengakhiri pembelajaran sekarang, mari kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.